Ini teman-teman, salah satu bahan yang bisa memperbesar bokong, kemudian leher sapi cepat mengembang berisi, postur tulangan badan juga mudah tinggi besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dedung Keluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar channel Dedung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang trik jitu mempercepat bokong dan leher sapi agar lebih kelihatan mengembang berisi dan tentunya lebih semok padat. Simak selengkapnya seperti apa untuk caranya ataupun triknya agar postur tulangan badan ataupun postur badan sapi itu selain tinggi juga lebih mengembang berisi. Seperti halnya yang berada di depan saya ini, ada 2 ekor bakalan, dan untuk postur bokong itu sudah besar ataupun kelihatan mengembang besar. Selain dari postur bokongnya, dari postur badan dan bagian leher juga sudah membentuk leher yang sudah berotot kekar. Untuk jenisnya sendiri yang pertama ini dari simental teman-teman. Bokong dari simental juga sudah kelihatan mengembang semok, lebih bulat juga lebih besar. Untuk triknya ataupun resep bahannya yang bikin bokong dan leher mengembang nanti saya akan perlihatkan. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang trik memperbesar bokong dan leher sapi agar lebih kelihatan mengembang, semok, kemudian juga lebih berisi padat. Seperti yang tadi dari sapi-sapi di sini, dari segi bokong, postur badan sampai ke bagian tulangan kaki dan leher itu cepat kelihatan mengembang. Rahasianya berada di depan saya ini. Nanti saya akan jelaskan dari jenisnya beserta kegunaannya ataupun manfaatnya. Kita menuju ke bahan yang pertama dulu teman-teman. Untuk bahan yang pertama berada di tong ini, yang ditutupi karung ini adalah salah satu bahan yang tentunya bisa bikin cepat kenyang mengembang. Dan di sini menggunakan jenis pakan-pakan alternatif ataupun mengandalkan dari pakan limbah. Cuma bedanya untuk limbah yang digunakan di sini itu mempunyai kandungan sari-sari yang sangat bagus sekali untuk bahan campuran pembuatan comboran bahan jadi limbah kedelai atau jenis dari pabrik tahu, bikin kenyang tentunya. Dan tentu selain kenyang juga mengembang, mudah mengembang. Kita menuju ke bahan yang kedua teman-teman. Untuk bahan yang kedua berada di toples kecil ini, dan untuk bahan yang kedua mengandalkan dari jenis tepung. Cuma untuk tepung yang kedua ini mempunyai khasiat ataupun manfaat untuk ternak. Untuk ternak sapi penggemukan maupun sapi betina. Untuk ternak sapi penggemukan itu bisa mengatasi pada tulangan bagian kaki agar tidak mudah kropos, kesleo ataupun pincang, yaitu menguatkan tulangan kaki biar lebih kuat, kemudian juga lebih tebal, besar, dan tentunya lebih tegak untuk tulang-tulangannya. Kemudian juga bisa mempercepat pertumbuhan. Untuk teman-teman yang sapinya itu pertumbuhannya lambat ataupun tidak cepat, bisa menggunakan ataupun bisa mencampur bubuk seperti ini untuk sapinya. Untuk manfaat yang ketiga, bisa untuk dijadikan bahan pembuatan fermentasi ataupun campuran fermentasi. Dan untuk yang terakhir, khusus untuk sapi betina teman-teman, juga bisa menggunakan jenis bubuk ini. Untuk sapi betina fungsinya ataupun manfaatnya untuk sapi yang
menyusui ataupun sapi yang pasca melahirkan. Karena buat teman-teman yang sapinya itu airnya kimpes ataupun susunya itu kimpes tidak lancar, biar lancar ataupun biar maksimal, bisa menggunakan jenis dari vitamin Starbio dan premix ataupun multipremic. Ini dicampur menjadi satu agar hasilnya lebih bagus ataupun lebih jos. Kita menuju ke bahan yang ketiga, dan untuk bahan yang ketiga ini sebagai pakan penggemuk, bikin postur lebih padat, berisi. Seperti yang tadi dari postur simental dan limusin itu posturnya mengembang, berkat mengandalkan bahan-bahan yang berada di depan saya ini. Dan untuk bahan yang terakhir ini juga bisa bikin berbobot, untuk berat badannya cepat berbobot. Di sini juga mengandalkan dari tepung juga, cuma untuk tepung yang kedua dan ketiga ini sedikit berbeda. Tepung yang kedua ketiga atau yang kedua ini mengandalkan dari vitamin, sedangkan untuk yang ketiga ini mengandalkan dari tepung-tepung yang mempunyai kandungan gizi ataupun protein, yang tentunya bisa meningkatkan penggemukan dan tentunya pertumbuhan juga bisa. Di sini mengandalkan dari bahan-bahan campuran yang sudah diolah ataupun sudah dicampur menjadi satu seperti ini. Dan untuk komposisinya sangat banyak sekali teman-teman. Yang saya jelaskan poinnya saja, yaitu terbuat dari bahan-bahan campurannya itu dari kulit kopi ada, kulit kedelai, kemudian juga kedelainya juga ada, gandumnya juga ada, selain dari gandum, dari jagung, dan tentunya dari bubuk kacang hijau juga ada. Karena untuk kandungan yang saya jelaskan tadi itu mempunyai manfaat untuk ternak, yaitu bikin cepat gemuk, bikin subur, tentunya berbobot. Mengandalkan dari jenis konsentrat pakan jadi, dan untuk konsentrat pakan jadi yang digunakan di kandang sini sedikit berbeda, yaitu produksi dari UD Handoyo Blitar ataupun jenis dari Primafit. Ini seperti ini juga jenisnya sama teman, konsentrat. Dan untuk konsentratnya di sini ditempatkan di tong ataupun wadah tong ini sebagai tempatnya agar lebih aman. Untuk harganya bervariasi dari konsentrat yang saya pegang ini, dari mulai 150, 180, 190, bahkan ada yang 200 lebih. Untuk harga yang 200 lebih untuk kemasannya saya perlihatkan seperti ini teman-teman. Ini harga yang 200 lebih. Untuk kemasannya ada gambar sapi dan ada tulisan pakan ternak Primafit nih, yang harganya 200 lebih. Kalau untuk harga yang di bawah 200 itu kemasannya polos semua. Seperti ini teman-teman. Dan di sini selain 3 bahan ini masih mengandalkan pakan tambahan. Saya perlihatkan untuk pakan tambahannya. Yang berada di depan saya ini adalah salah satu pakan tambahan berupa rumput hijauan, rumput liar, sama jenis dari rumput odot. Sedangkan yang di sebelahnya sini itu menggunakan jenis pakan alternatif yang bisa digunakan 2 musim sekaligus. Musim kemarau, musim hujan juga bisa. Jenisnya dari jerami kering ataupun jerami yang sudah dijemur terlebih dahulu. Ini sebagai pakan alternatif. Untuk langkah selanjutnya, selain dari 3 bahan tadi, di sini saya akan jelaskan secara lisan soal cara perawatan agar sapinya itu sehat, terhindar dari hinggapan lalat ataupun nyamuk, dengan cara kita harus membersihkan pola kandang. Pola kandang harus bersih, yaitu dengan cara memandikan sapinya, membersihkan kotorannya 1 minggu. Untuk memandikan itu 1 minggu 3 kali bisa. Kalau untuk membersihkan pola kandang itu harus setiap hari, setiap saat waktu ada kotorannya. Untuk cara memandikan supaya lebih sehat lagi, kemudian juga supaya perkembangannya lebih cepat, kita harus memberikan jenis sampo. Karena untuk jenis sampo itu bisa membasmi kutu, membasmi jenis dari gudiken ataupun jenis-jenis gatal-gatal pada kulit sapi tersebut. Seperti itu untuk resep bahannya. Untuk teman-teman yang pengen meniru, untuk bahan-bahan yang Anda siapkan ataupun teman-teman siapkan, yang pertama dari ampes tahu, yang kedua dari vitamin jenis premix dan Starbio, untuk yang ketiga dari jenis konsentrat Primafit ataupun produksi dari UD Handoyo Blitar. Seperti itu teman-teman.
Seperti ini, dari posturnya juga sangat mengembang sekali, leher juga lebih kekar berisi teman-teman. Sangat jos sekali untuk jenis limusinnya ini. Ini calon 1 ton up. Nah, seperti ini teman-teman. Seperti itu teman-teman, informasi dari saya. Semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.